sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa jami' awliya wa suhada wa salihin wa jami' syakhina fid din wa sana Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Malik al-Asani Abu Yasin Ahmad bin Sayyid Muhammad Alwi al-Malik al-Asani wa jami' masyakhina fid din wa khususan ila al-Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali amadana-Allah bimadadihi wa fadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi fid din wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah.
anak-anak kami, santri-santri Syawariful Anwar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Malam ini kita akan lanjutkan kajian tasawuf kitab Minhajul Abidin karya Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dan Imam Ghazali ini adalah termasuk imam yang dijadikan panutan di dalam bab tasawuf, ya, bukan hanya di Indonesia saja tetapi di seluruh dunia. Kita sekarang mengkaji kitab beliau yang termasuk akhir kitab yang beliau karang, yang beliau tulis. Orang-orang soleh, para aulia, kalau nulis kitab bukan seperti orang-orang awam. Dia nulis itu berawal berpatokan dengan pikiran kalau orang-orang awam. Kalau para aulia, orang-orang soleh itu berawal dari hati. Nah, jadi berasal dari ilham juga tentu juga diawali, didasari dengan ilmu-ilmu syariat. Nah, sehingga ketika tulisan itu berawal dari hati, maka dia akan mudah masuk ke dalam hati. Ma kharaja minal qalb wa shala ilal qalb. Ilmu tasawuf itu adalah ilmu hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimat akhlak." Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi Islam itu sebetulnya tujuan akhir, tujuan aslinya itu agama itu ya hati. Tujuan aslinya agama itu adalah hati. Tujuan bukan hanya sekedar zahir saja. Kalau tujuan agama itu hanya sekedar zahir, maka orang munafik pun akan masuk surga. Kenapa? Karena secara zahir orang munafik itu casingnya Islam, sholat bersama dengan Rasulullah SAW, ya, ikut perang juga. Jadi sebagian orang munafik itu paling takut dengan perang. Mereka menyembunyikan keoriginalannya itu, makanya disebut dengan munafik. Aslinya dia tidak beriman, casing orang yang beriman. Jadi agama itu bukan zahir saja. Zahir itu adalah jalan untuk menuju kepada batin, jalan untuk menuju kepada hati, kepada ruh. Semacam contoh orang berwudu, secara zahir membasuh muka, ya, kemudian membasuh tangan, mengusap kepala, mengusap kaki, itu secara zahir. Tetapi sebetulnya berwudu itu pun ada unsur batinnya. Dengan bersihnya zahir, maka dia akan masuk ke dalam hati. Efek daripada berwudu itu sampai ke hati. Itu kenapa orang sholat kok harus berwudu? Ya, wudu itu membersihkan zahir, tetapi zahir itu ketika kita lakukan, dia juga akan menjalar, mempengaruhi kepada batin. Gitu. Jadi antara zahir dan batin itu tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dipisahkan. Antara syariat dan hakikat itu tidak bisa dipisahkan. Kita di sini akan melanjutkan kajian kita macam mana dalam kitab ini Al-Imam Al-Ghazali menuntun kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya sekedar iman ini bukan hanya sekedar di bibir, tapi betul-betul masuk ke dalam hati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yakin. Nah, jadi cuma bukan sekedar ikut-ikutan saja. Mama Islam, bapak Islam, nah, terus kita Islam. Mamanya sholat, bapaknya sholat, kita ikut sholat. Gitu aja, tetapi standar cuman zahirnya saja. Enggak. Tetapi ada hal-hal yang perlu diraih. Nah, contoh umpamanya, kalau kita mengambil dari contoh wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukjizat dan lain sebagainya,
itu kan bukan hanya sekedar sifatnya zahir saja, tidak. Jadi ada hal-hal yang memang itu sumbernya dari batin, ya, dari batin atau ruh ataupun hati. Kita lanjutkan kajian kita ila sampai kepada wa amman nafsu fa asyaduha idla yumkinu atajarrudu minha. Rabiu anwaul qadaya. Ini kemarin sudah sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma faragha min qad'iha wa ada ila qasil ibadah nadara fa idza nafsu fatiratun kasla la tanshatu wa la tanba'isu bi khairin kama yahukku wa yambaghi kama yuhikku wa yambaghi wa innama mailuha abadan ila ghaflatin wada'ah. Setelah orang, kemarin kita sudah bahas ini tahapan, setelah orang sudah melalui tahapan rizki, sudah nggak kepikiran rezeki, maksudnya nggak hidup ini pikiran, nggak dipikirin untuk rezeki makan macam mana makan di jalan keluarnya yaitu dengan tawakal. Kalau tawakal, Allah ini menciptakan mulut, pasti Allah menciptakan sesuatu yang akan masuk ke dalamnya. Tawakal, pasti makan, tenang saja. Pokoknya kita ini tak harus jadi profesor lah kalau kita nak makan, tak perlu. Jadi apa istilahnya ini, yang penting kita ini ikhtiar, pasti Allah kasih. Hari kita kunzil alaika rizqa. Kemudian masalah ketakutan terhadap bencana-bencana dan sebagainya itu kita hilangkan. Hati ini biar gak gelisah dengan cara tafwid ilaihi, memasrahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar tak ada lagi takut, galau. Orang kalau udah galau takut macam mana nak ibadah, tak bisa. Hati ini sibuk, gelisah, macam mana orang lagi gelisah lagi ini kau baca macam mana nak baca Quran, hati kita bisa tenang sama Allah, kena ibadah. Kemudian kalau untuk urusan masalah bencana-bencana, musibah, orang kalau kena musibah biasanya ibadahnya berkurang. Ini macam mana ini kalau sudah kena kayak begitu? Macam mana sudah kena musibah tapi ibadahnya kok tetap, kalau bisa bertambah, yaitu ilmu sabar harus dipasang. Oh, kalau kena musibahnya harus sabar. Nah, kalau tak sabar, hati itu gelisah dan sebagainya, tentu nggak bisa ibadah. Maksudnya, jadi harus ada hal-hal yang bisa memutuskan perkara-perkara yang menghambat kita untuk ibadah. Kemudian yang terakhir yaitu anwaul qada minallah. Jadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala terjadi. Itu macam mana orang tak susah. Hidup sakit tak sembuh-sembuh. Macam mana hati nak tenang kalau orang sakit? Bisa. Macam mana caranya? Ridho. Nah, itu ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ridho. Alah, aku ini kan hambanya Allah dan tetapkan gini, macam mana aku nak susah ke tak susah ya tetap nggak ada perubahan. Jadi intinya kalau orang kena musibah, kena ini, kena apa, sakit apa segala macam ketentuan Allah, ya sudah, ini sudah ketentuan Allah, kamu mau komplain bagaimana, nggak bisa. Tugas kita adalah ridho saja. Ketika Allah ridho, kita ridho, maka Allah akan ridho kepada kita. Selesai, hati tenang. Jadi ada apapun yang datang, hati tenang. Ketika hati sudah tenang, tentram, nah ini baru kita bisa fokus ibadah. Jadi kebanyakan orang kenapa susah nak ibadah itu tadi, bikin rezeki tak habis-habis, susah, ketakutan, musibah,
apa segala macam. Kemarin lagi belum masalah setan, cinta dunia dan sebagainya. Ini udah 8 perkara yang nanti akan dijelaskan. 8 perkara yang harus dilalui. Pikir malas, nak sholat malas. Ini penyakit. Itu bukan urusan ubudunya, bukan urusan setan. Setan dah pergi dah. Ini tinggal hawa nafsu sendiri. Ya, nggak mikirin rezeki, nggak mikirin apa, ridho semuanya terhadap ketentuan Allah. Dengan nak mulai lagi, kok malas ya, Istirahat aja maunya istirahat, baru istirahat lagi, istirahat lagi. Kapan Qur'annya nak selesai? Bentar-bentar istirahat. Kapan zikirnya nak selesai? Baru istirahat lagi. Istirahat. Walaupun yang anak begitu tak bisa, kau lemah tak bisa. Atau sehat, tiap hari bisa menuju kepada kemaksiatan. Udul berlebih-lebihan, namanya hawa nafsu. Kemudian tak ada yang kacamata plus di sini. Kemudian wabaliyah wajahalah fahtaja ma'a hauna ila sa'ikin yusukuha ilal khairi wa ta'ah wa yunassituha lahu. Terus yang namanya nafsu itu sukanya sudah kepada kebodohan, ya, nggak mau pintar, pokoknya mau malas aja, mau istirahat, mau bodoh aja. Maka ini nafsu ini butuh supir yang bisa mengendalikan. Ya suqwa ilal khairi wa ta'ah, yang bisa menggiring nafsu itu kepada kebaikan dan taat. Wa yunassituha lahu, dan menyemangatinya. Karena kita beramal ini bawa-bawa hawa nafsu. Nafsu ini kan lengket. Kalau kita sholat, dia ikut sholat. Kalau kita baca Quran, dia ikut baca Quran. Kalau kita pergi ngaji, dia ikut pergi. Orang dia lengket dengan kita. Kalau setan kan tidak. Setan tidak. Setan itu bisa terlepas dari kita. Nafsu nggak bisa. Kemana kita pergi, dia tetap ikut. Makanya ini kita arahkan kemana nih? Kalau kita kalah, dibelokkan dia. Kepada batala, nganggur, main apa ke sana. Kalau kita menang, kita setir, ya, pakai takwa, pakai iman, dia yang ikut. Kau tak usah ke sana, sini, ikut kami. Nafsu itu harus dihajar, ditundukkan. Jangan kita tunduk terhadap nafsu. Jadi gimana maksudnya nih? Kita jadikan nafsu itu semacam diri kita aja, semacam ada 2 faktor. Ya, nafsu sama iman ini dia saling tarik menarik. Jangan kita anggap satu. 2 nih, kita nafsu nih, nafsu kamu kalau malah bisa kau disiksa juga di neraka. Jadi kita dialog dengan nafsu. Itu. Jadi bukannya masuk neraka, cuma aku aja, kau pun karena kau lengket, kau pun masuk neraka juga. Kamu pun sakit juga nanti. Ayo ibadah kita sholat yuk. Ayo kita baca Quran yuk. Ayo kita baca salawat yuk. Wazajir bizajriha anisyar wal maksiyah. Maka kita harus mengekang dia nafsu itu, ya, dari melakukan perbuatan jelek dan maksiat. Dikekang, tak boleh ikat, tak boleh kau melakukan kemaksiatan. Sini ikut kita belajar ngaji ibadah. Wa yafturuha anhu, dan kita harus mengendorkan hawa nafsu itu dari bermaksiat. Makanya orang puasa itu apa fungsinya? Puasa itu ketika kita berpuasa, badan kita lemah, lemes, lapar, hawa nafsu ini dia turun. Turun. Jadi kalau perut dah kenyang gini apa segala macam, ini nak maksiat tuh paling senang. Tapi kalau udah lapar, ayo kita pergi kosan hari, malas lah, lemas badan, dah jabatan. Coba perut kenyang, ayo, langsung maksiat senang aja. Makanya ketika orang berpuasa, hawa nafsu itu semacam dia redup, dia lebih mudah ditundukkan. Makanya dengan berpuasa itu orang lebih banyak bisa beribadah. Cuma itu tadi ada hambatan-hambatan lain, malasnya, ininya, itu tinggal harus dilawan lagi.
Wahuma ar-raja wal khauf. Wahuma ar-raja wal khauf. Aturan wahuma ar-raja wal khauf. Far-raja fi azimi sawabillahi subhanahu wa husni ma wa'ada min anwa'il karamah. Jadi nafsu ini kacamata langsung dua datang. Nah ini oke. Boleh lah. Terang. InsyaAllah. Ya Allah, terangkan hati kami seperti Engkau menerangkan mata kami, ya Allah. Wa zajir bizajriha anis syarri wal ma'siyah. Wa yafturha anhu wa huma ar-raja wal khauf. Jadi untuk menunjukkan nafsu itu ada dua perkara. Untuk menghajar nafsu, menundukkan nafsu. Pertama ar-raja, yang kedua al-khauf. Raja yaitu harap, berharap kepada ar-raja fi azimi sawabillah, itu berharap tentang besarnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa husni ma wa'ada min anwa'il karamah, juga mengharapkan bagusnya janji-janji Allah Subhanahu wa taala daripada kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Wa tadzakkuri dzalika sa'ikun yasuquha fayab'asuha ala ta'ah. Sebutkan wa nafsu. Kita ini macam jalan dengan nafsu. Nafsu. Kita nih harus ibadah, mengharapkan nanti Allah akan kasih pahala, Allah akan kasih surga, itu harus sebutkan gitu. Wa yuharriku lidzalik. Jadi supaya nafsu itu sadar. Nafsu itu kadang sering lupa, dia nak nganggur aja, nak main aja nafsu. Nafsu, kita ini harus ibadah, tahu tak? Kita berharapkan pahala dari Allah, ini namanya roja. Kalau kita ibadah, Allah kasih kita pahala, kita masuk surga nanti. Satu. Wa yuharriku lidzalika wa yunashituha. Jadi dengan demikian nanti nafsu itu ada semacam kesemangatan. Iyalah, harus kita ini harus takkan, jangan sampai kita ini tidak dapat pahala, nanti macam mana di akhirat. Wala khauf, satu roja. Kemudian yang kedua, nafsu itu juga harus dikasih tahu tentang khauf. Khauf itu takut min alimi iqabillahi azza wa jalla wa suhbati. Tak kerasa takut dari pedihnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Wahai nafsu, kalau kau malas-malasan terus macam gini, engkau nak kemaksiat aja maunya, nanti di akhirat ada siksa Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Kamu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu harus ada dialog dengan nafsu itu. Jadi kita nih dengan demikian kita ini tidak terseret. Maksudnya kita nih jadi bahwa ada sesuatu hal yang memang harus kita tundukkan. Tapi kalau kita tak, macam kita anggap kita nih ya kita tidak ada nafsu di situ, ya berarti nggak ada yang harus kita tundukkan. Jangan ini biasa-biasa saja, malas nih pun biasa. Tidak. Kita bisa antara nurani kita, batin kita, nih iman kita dengan nafsu itu bisa saling tarik menarik. Wa su'ubah azza wa jalla wal khawfu min alimi iqabillahi azza wa jalla wa su'ubah ma au'ada min anwa'il uqubah wa ilhana zajirun yazjuruha anil ma'siyah. Nanti di situ ada kesulitan, banyak sekali nanti itu akan banyak sekali bermacam-macam, ada siksa wal ihanah dan kehinaan. Itu semua nanti akan menjadi zajir, menjadi pengekang bagi nafsu untuk melakukan kemaksiatan. Jangan, nanti aku disiksa sama Allah nanti. Nafsu, kalau kemaksiatan kau disiksa sama Allah. Kalau gitu tak jadilah, aku tak maulah. Kalau gitu aku nak belajar aja, nak ibadah saja. Wa yujannibuha wa yufattiruha an dzalik.
dan menyebabkan nafsu itu meninggalkan kemaksiatan, menyebabkan kendor. Ini nak semangat, nak semangat ini nak melakukan kemaksiatan. Nafsu, tunggu, kau nanti kalau melakukan kemaksiatan ini akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Nafsu, tak jadilah, takut juga, nafsu itu penakut juga. Dia tahu dia kalau kita digitukan. Fahadi aqabatul bawais istaqbalat haguna fahtaja ila qadiha bihadaini dzikrain faqada biha bi husni taufiqillahi azza wa jalla faqata'aha. Dan rintangan ini itu al-bawais ini sesuatu yang kemudian timbul dari diri sendiri, ya. Nah, untuk melakukan kejelekan-kejelekan tadi atau bermalas-malasan, ini cara untuk memutusnya yaitu dengan dua perkara ini tadi, yaitu al-khauf dan roja dan khauf. Insyaallah faqada biha bi husni taufiqillah ya azza wa jalla faqata'aha. Nah, jadi kalau memang itu dilakukan, insyaallah masalah malas ini akan hilang. Masa kadang-kadang kita ini yang repot ini memang malas nih. Macam mana caranya menghilangkan? Itu khauf dan roja. Orang kalau malas-malasan dekat dengan neraka, apalagi kemaksiatan. Falamma faqara min ar-raja ila al-iqbali 'ala al-ibadah falam yar'a iqan wala zaghila wa wajada ba'isan wa da'iya fa nasata bil ibadati fa aqamaha wa ana qahabita ma bisyauqi war-raghbah fa adama. Nah, setelah ini semuanya sudah bisa diselesaikan, otomatis sudah nggak ada rintangan lagi, ya. Kemarin dari pertama mulu setan, dunia, ya, hubung dunia segala macam, terus dilanjut apa itu tadi dengan masalah memikiri rezeki, apa qadarnya Allah Subhanahu wa taala, bencana itu sudah dilewati, terus rasa malas juga bisa dilewati. Rasa malas bisa dilewati. Kalau sudah begitu aman, ya, sudah semangat lagi, maka dia akan dengan adanya demikian, kalau itu sudah bisa dilalui, dibereskan semua, diputuskan semua, ya mesti dia akan berarti ibadah. Enak enteng ibadahnya, semangat. Mesti semangat ibadahnya. Itu cara. Kadang-kadang itulah kita. Macam mana sih caranya orang ini sama? Kenapa kok malas terus? Kenapa sih? Ini. Nanti lebih ke dalam, lebih mendalam lagi penjabaran Imam Al-Ghazali. Intinya perjalanannya itu begitu yang harus kita tempuh nanti secara garis besarnya. Fanasata bil ibadati faqamaha. Kemudian dia rajin ibadah, si murid ini tadi, dan betul-betul mendirikan ibadah. Wa annaka bitami syauqi waraghbati fa'adama. Dan dia melakukannya itu benar dengan rasa rindu dan senang melakukan ibadah itu, baca Quran betul-betul senang, zikir senang, semuanya senang, ngaji senang, fa'adama, dan dia terus merutinkan, sudah ada kelezatan di situ. Fa nadhara fa idza tabdu li hadhihi al-ibadah allati ihtamala fiha kalla kulla dzalika afatani azimatani. Wah, ini sudah rajin ibadah nih, rajin, pas rajin ibadah semangat, tiba-tiba ada lagi dua musuh yang dihadapi dia. Apa nih musuhnya? Yang setelah orang dah rajin ibadah, ada dua afat yang sangat besar, bencana ini, ada afat yang sangat besar, yaitu apa? Wahum ar-riya wal ujub. Setelah rajin ibadah ini luar biasa, ada di situ yang harus diantisipasi, yaitu riya dan ujub. Riya dan ujub. Udah rajin ibadah kok riya ya habis semuanya, atau ujub merasa aku nih mah sudah masya Allah dah hebat dan sebagainya. Nah, ini perjalanan nih. Jadi ketika padahal udah rajin ibadah, belum tentu selamat. Orang yang rajin ibadah tuh belum tentu selamat. Rajin belum. Masih ada apa yang harus diperhatikan betul. Dua musuhnya ini terbesar, yaitu riya wal ujub. Riya itu apa? Riya itu berarti dikata ro'a itu melihat. Jadi kepengin suka dilihat orang, mamerkan, riya. Kalau ujub ini berasal dari al-ujubu ini suatu yang menakjubkan. Jadi dia merasa takjub dengan dirinya sendiri gitu loh. Walaupun di dalam kamar nggak ada yang lihat.
Kalau riya ini masih ada urusan dengan orang, nampak orang dia baca Quran, dia baca selawat, dia apa sholat, itu ada keluarnya. Tapi kalau ujub ini lebih samar lagi, dia di dalam rumah sendiri tak ada yang tahu, itu bisa kena ujub. Ujub itu apa? Dia di dalam hatinya nih merasa, aku dah banyak ibadah, pokoknya dia merasa gitu. Tak macam orang-orangnya apalah ini apalah. Nah, ujub. Dia sudah merasa hebat, merasa baik, merasa bagus, ibadahnya udah bagus, merasa itu. Walaupun di dalam kamar yang gelap sendirian, orang bisa terkena penyakit hati ujub. Nah, ini dua penyakit yang luar biasa nih. Mau ibadah segunung apapun itu akan hancur semuanya. Seperti orang yang tidak beramal. Taratan yura'i bi ta'atihin nasa wa yufsiduha. Kadang-kadang si murid ini tadi riya dengan taatnya di hadapan manusia, maka itu bisa merusakkan ketaatannya. Ya, habisnya hilang pahalanya, nggak ada. Justru dosa. Orang sholat riya itu dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Nah, gimana? Orang sholat itu kan nyembah Allah, bukan nyembah manusia. Kalau ada orang sholat tuh karena manusia, usolli sunnatat duha. Bukan karena apa? Lillah kan karena Allah. Jadi dia bukan lillahi ta'ala linnasi. Linnasi karena manusia. Usolli sunnatat duha linnasi. Karena manusia. Cuma nggak dilafazkan aja biasanya kan. Padahal dia riak nih, tapi katanya usolli sunnatat duha rakaataini lillahi ta'ala, bengak namanya itu. Pembengak, pembohong. Padahal dia sholatnya tuh nak dipamerkan orang, tapi kata dia lillahi ta'ala. Nah, mana ada orang sholat itu karena Allah, nyembah Allah bukan nyembah manusia. Makanya dosa, orang sholat riya itu dosa. Dosa. Casingnya sholat kok tambah dosa. Kalau mencuri nampak mencuri dosa, mabuk nampak mabuk dosa. Lah sekarang ketika orang ibadah tapi dia riya, itu orang tengok dia macam orang soleh, tapi hakikatnya dia pelaku pendosa. Kenapa? Hati. Nah, itulah pentingnya hati. Berapa banyak nanti nauzubillah summa nauzubillah orang awam ketika ini tidak diantisipasi banyak kena penyakit seperti ini. Jangan ini biasalah, biasa apa? Orang riya tuh habis semuanya pahalanya, bahkan dia dapat dosa. Ujub, merasa ini mohon baru aja dia melakukan ibadah berapa, udah nengok ke bawahnya orang-orang itu apalah, dah merasa dia paling soleh sudah. Jaga, hati-hati kayak begini. Kita melihat orang di bawah kita dengan ainur rahmah, dengan pandangan kasihan, belah kasihan. Aduh, kenapa ya kau begitu ya? Karena bukan bahasa apalah ini orang ini tak macam aku, kan? Tak macam aku katanya. Itu habis semuanya nih kan. Seperti itu. Nah, jadi kayak gitu justru kan orang yang riya itu nanti derajatnya lebih rendah. Ujub. Derajatnya justru lebih rendah. Taratan yurai bi ta'ati an-nas wa yufsiduha. Wa ukhra yatamatta'u an zalika wa yalumu nafsahu fiha. Wa ukhra yamtani'u an zalik wa yalumu nafsahu fiha. Sementara orang lain wa yajibu bi nafsihi wa yuhbitu al-ibadata alaihi wa yatlafu wa yufsiduha. Fastaqbadahu na aqbatul qawadah. Fahtaja ila qadiya bil ikhlas wa dzikril minnah. Tadi orang yang wa ukhra wa taratan yurai bi ta'atil an-nasa wa yufsiduha. Wa ukhra yamtani'u an zalika wa yulmu nafsahu fiha. Tapi kadang-kadang di kesempatan yang lain yamtani'u an zalik, dia tidak melakukan ibadah tersebut. Wa yulmu nafsahu fiha, dia kemudian mencaci dirinya. Gini contoh gini loh. Ada orang kedatangan tamu, dia nak sholat duha langsung riya. Aku sholat duha kok riya, tak boleh nih.
dosa kan sholat duha kok karena ada tamu calon mertua tak siapalah, atau bapak mertua datang, waduh menantu aku rajin sholat duha, jadi usolli sunnat duha lil mertua, itu lil mertua kan. Kadang akhirnya memang dia tahu nih, tak bagus, tak sata, jadi dah akhirnya dia tak melakukan itu. Setelah dia tak melakukan, apa kata dia? Setelah tak melakukan, apalah aku, mari tak sholat duha ya. Kalau aku sholat kan nampak sedikit aku bagus jadi menantu ya. Nah, jadi semacam kau ni ngapalah kemarin tak sholat? Kalau sholat kan nampak, nah gitu loh. Jadi sholat, kalau dia sholat dia tuh riak nyata salah, tak sholat tetapi hatinya tetap menyesal dia tidak sholat gitu loh. Jadi apa kemarin aku nih tak sholat, sayang. Maksudnya kalau aku sholat kan nampak aku. Jadi isinya tetap. Jadi apa kata Al-Imam Ghazali kalau tidak salah, tarkul amal li ajli nas riya. Tarkul amal li ajli nas riya. Jadi meninggalkan amal karena manusia itu hukumnya riya. Kok bisa sih, macam mana? Umumnya orang memahami riya itu beramal karena manusia kan gitu. Ini ada orang terus diinfak nih, ada orang banyak diinfak 100.000, riya di hadapan orang, dia nyata nampak, ya biar nampak, riya, nunjukkan, itu riya memang. Tapi ada orang tarkul amal li ghairillah riya, dia tidak beramal. Contoh gini, biasanya dia sholat duhanya, pada suatu hari ada tamu datang, orang dekat atau kawan dialah, tiba-tiba hari itu dia ini